Dawatul Mukhtar Channel. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mendudukkan kita, mengumpulkan kita di waktu di perkumpulan tempat di rumah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriring dan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca salawat, Allah jadikan kita hamba Allah, umat Nabi yang istiqamah berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruskan daripada majlis kita anak-anak sedikit. Disebutkan di sini wahafid ala zakatika wa sadaqatika ala khamsati umur. Hendaklah ente ketika ente mau, hendaklah engkau ketika engkau ingin berzakat dan ingin bersedekah, hendaklah engkau menjaga 5 perkara atau memperhatikan daripada 5 perkara. Yang pertama, hendaklah engkau merahasiakan zakat engkau dan juga sedekahnya engkau. Dirahasiakan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan sedekah dengan rahasia itu akan bisa mematikan murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita sembunyikan daripada zakat kita dan sedekahnya kita. Karena sedekah diam-diam itu, sedekah dengan sembunyi itu akan mematikan murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu, dengan diam-diam tadi, dengan sedekah diam-diam tadi, dengan zakat diam-diam tadi, akan terbebaskan daripada riya. Akan terbebaskan daripada riya. Yang mana riya ini selalu menguasai diri seseorang. Banyak orang ketika dia beramal pasti ada riyanya. Susah untuk kita menghilangkan daripada riya. Makanya kita berusaha yang mana amal apapun yang kita kerjakan, baik bahkan zakat atau sedekah, itu hendaklah kita berusaha untuk tidak riya tadi, dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa huwa muhlikun muhbitul lil-ajri, yang mana riya ini akan membinasakan dan akan menghilangkan pahala sedekah kita tadi, pahala zakat kita tadi. Oh, akan kami diumumkan atau ngumpul-ngumpul masuk TV yang lain-lain. Jadi bisa dikatakan riya. Riya itu beramal karena manusia, beramal minta dipuji, minta disanjung, yang lain-lain. Yang kedua kata Habib Muhammad Al-Maliki, anta hadarul mana. Yang kedua adalah engkau hati-hati daripada mengungkit zakat dan sedekah yang kau sedekahkan. Hakikat mengungkit di sini, engkau melihat bahwasanya diri engkau itu telah berbuat baik kepada orang fakir, dan engkau merasa diri engkau mempunyai kelebihan atas orang fakir tadi. Ini bagaimana? Jadi ketika dia bersedekah atau dia zakat, dia merasa diri dia itu telah berbuat baik kepada si fakir tadi, orang miskin yang hijau tadi. Padahal sebenarnya tidak. Wa alamat itu tandanya apa? Tandanya apa? Seseorang itu ketika dia bersedekah atau ketika dia zakat, dia merasa dia telah berbuat baik pada orang fakir tersebut. Antatawaqa'a minhu syukran. Dia berharap ucapan terima kasih daripada orang yang diunjuk tadi. Nah, tidak masuk malah kita unjuk orang fakir. Ada orang ngasih orang fakir, ada orang ngasih zakat. Nah, yang mengasih tadi berharap ucapan terima kasih daripada yang diunjuk tadi. Padahal tak harus. Tak mau kasih naida, yang jelas aku menunjuk karena Allah. Aku mengeluarkan karena kewajiban aku. Atau taksiruhu bihaqin, atau si pemberi tadi membesarkan, mengungkit bermaksud akan kekurangan yang dilakukan oleh si fakir tadi pada diri dia. Ketika ada orang menunjuk, ketika ada seorang menunjuk fakir, Terus si
fakir tadi, wala mau kasih, wala berbuat baik sama dia, ay malah ni, ay kau ni kasih aku, kasih apa sudah, kasih sadar ni dia, aku dah berbuat baik sama kau dah aku dah jadi ini kau, nah ini bagi itu lah, dasar kata aku balas budi dia, nah ini bagi itu lah, ini orang apa namanya bersedekahnya, zakatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilaju, nah ini ilaju ini apa obatnya cak mana? Cara ngobatin bagai apa nama cara ngobatin agar supaya kita ini tidak merasa diri kita ini telah berbuat baik pada si fakir tadi, pada orang miskin tadi. Apa obatnya? Apa cara ngobatnya? Anta lama annahul muhsinu ilaihi. Hendaklah engkau mengetahui atau hendaklah engkau menyadari bahwasanya dia al-fakir tadi, orang fakir tadi, orang miskin tadi telah berbuat baik kepada engkau. Dengan apa dia berbuat baik? Dengan dia menerima hak Allah dan engkau. Ketika kita berzakat, ada hak Allah dalam hal itu yang harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan hak Allah tadi, kita akan rusuk. Nah, alhamdulillah ada orang fakir yang galak diimoni. Kalau seandainya tidak galak fakir dan diimoni, rusuk. Tidak ada diimoni. Ini kewajiban kita mengeluarkan zakat tadi, hak Allah tadi. Tapi dah kasih diimoni, maka kita sholat kita. Hanya kita berterima kasih sama orang fakir tadi. Kenapa? Dengan sebab dia menerima hak Allah yang harus kita keluarkan tadi. Wa tadhiruka min radilatil buhri, dan apa namanya, dan bisa membersihkan engkau daripada kejelekan sifat lahir. Karena zakat, dikarenakan zakat itu diumpamakan seperti penyuci. Kalau ini apa mesin cuci. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang itu diumpamakan seperti mesin cuci yang bisa mencuci atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada itu manusia. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu Nabi Muhammad dilarang untuk terima zakat, dan juga keluarga Nabi Muhammad itu dilarang untuk terima zakat. Maupun ulama lain juga. Tapi yang dasarnya tidak diperbolehkan bagi Nabi Muhammad untuk terima zakat, dan juga tidak diperbolehkan bagi zuriat Nabi Muhammad untuk terima zakat. Kenapa? Karena kotorannya. Kayaknya sering kalau ditanya, yang mana yang lebih aula, Ustaz? Kita menjual zakat pada keluarga Nabi atau gimana? Auranya tidak usah dijual. Tapi ini pribadi. Nah, ini ada pendapat dulu, ulama dulu tidak diperbolehkan Nabi Rasul dan zuriat Nabi untuk terima zakat. Kenapa? Dulu ada humus. 1/5 daripada Baitul Mal dapat mereka itu. Berpendapat sekarang ulama, tidak apa boleh zuriat Nabi Muhammad untuk terima zakat. Walaupun tadi kotoran, kenapa diperbolehkan? Karena sekarang tidak ada humus, tidak ada 1/5 daripada apa namanya dari Baitul Mal. Tidak ada lagi sekarang. Makanya apalagi sekarang banyak yang butuh kan tidak mau kasih zakat. Wah, yang awalnya gimana Ustaz? Yang abdulnya gimana? Ustaz, anak tak lemak untuk zakat pada zuriat Nabi. Bagus. Tapi kalau ada indikasi uang yang bukan zakat untuk indikasi pada zuriat Nabi tadi, janganlah zakat apa-apa. Ini kadang ada sebagian bohong lah. Janganlah tunjuk duit zakat, janganlah tunjuk duit pribadi pun. Nah, ini kesian mereka yang butuhkan proses itu. Kemudian yang ketiga, antuhrijaha min ajwadi malika wa tiabin, dan hendaklah dikeluarkan uang zakat atau zakat tadi dari harta yang paling bagus, yang paling berharga daripada harta yang kau. Antuhrijaha min ajwadi malik wa tiabin, dan hendaklah apa namanya zakat yang akan inti keluarkan tadi dari yang paling bagus,
dari harta inti yang paling bagus dan yang paling baik. Contoh yang lain contohkan, kita nak zakat fitrah. Nah, haruslah kita ketika keluarkan zakat fitrah, kita keluarkan dengan beras yang paling bagus. Ya paling tidak standarnya yang sama dengan yang kita makan. Jangan kita keluarkan beras yang lebih jelek daripada itu makan. Aulanya lebih bagus. Kalau Allah Ta'ala dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, tidaklah kalian akan memperoleh pahala atau kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan daripada apa yang kalian sukai. Contoh kalau nak sedekah baju, sedekah apa yang kita miliki. Nah, itu yang paling aula, itu yang paling sempurna pahala itu kita berikan apa yang kita miliki yang paling kita sukai. Itu belah. Kita punya apa yang kita sukai gitu tak? Cincin bagus, itu apa yang mahal. Kalau kita sedekah, jual cincin. Tapi ini yang paling aula, ini paling abdul tidak? Kalau kita baca, kita akan dapatkan pahala yang sempurna. Nah, Waqala ta'ala wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam firman-Nya, wala tayammam. Janganlah kalian memilih harta yang jelek yang kalian miliki untuk kalian infakkan. Kadang kita ini tidak salah contoh duit, ada duit sedekah, ada duit, tapi banyak duit, ribu dan keluar duit, nyali duit dulu. Jangan, tunjuklah kau pakai dari dah. Foto, amang itu dulu, banyak dia. Jangan yang paling mampu, yang hanya senang pun aku sendiri tak. Ada itu tak? Kalau tidak sendiri. Ribuan banyak, ribuan tak. Cari yang betul. Jangan inti pilih harta inti yang paling jelek, harta inti yang paling buruk, kemudian sedekahkan. Jangan gitu. Cari yang paling bagus. Waqala ta'ala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka memberikan atau mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tidak sukai. Jadi mereka berikan untuk Allah sesuatu yang tidak mereka sukai. Adalah tidak suka pun. Sudah benar lagi balik orang itu beri support bagus. Hanya kita pilih, kita keluarkan harta kita atau zakat kita atau sedekah kita dari harta yang paling bagus yang kita miliki, yang paling kita sukai yang kita miliki. Nah, itu akan menyebabkan kesempurnaan pahala yang diberikan. Saudara-saudara, Inna Allah thayyibun la yuqbalu thayyiban. Allah zat yang paling bagus. Allah zat yang maha sempurna. Tidak ada lima kecuali yang bagus-bagus. Yang keempat kata Habib Muhammad Al-Maliki Ar-Rabi, antu fiya biwajhi talqin fadirhamun mati binafsis yasbiku mi'atu dirhamin ma'al karoha. Yang keempat kata Habib Muhammad Al-Maliki, hendaklah ketika engkau memberi kepada si orang fakir tadi, ketika engkau memberi dengan wajah yang senang. Antuh dia biwajah oleh, hendaklah ketika inti memberi orang fakir tadi dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang gembira, jangan untuk kau nak minta terus, kau nak pakai otak dan bawa kau dari otak, jangan. Senang, jatuh, gembira, ketawa. Pak, maaf ya, ini sedang jauh dikit, awalah dulu, atau dulu, sisip dosa ngaco itu lebih besar daripada dosa ngejuk. Dosa ngejuk belum tentu dapat, ngaco itu dosa. Pahala ngejuk belum dapat, pahala dosa dah. Senang gembira. Ini Pak, maaf ya, makasih Pak. Jangan di mobil aku. Berkata dia kan, ada di mobil kali. Hanya ada sebentar. Dirham, satu dirham ini Habib Muhammad mengumpamakan satu dirham yang engkau keluarkan dengan hati yang gembira, itu pahalanya pacak melebihi 100 dirham yang kau keluarkan tapi dengan ketidaksukaan, dengan marah-marah, dengan kebencian gitu kan. Jadi sedekah 1.000 rupiah tapi senang.
itu akan lebih membuat inti dapat pahala daripada inti sedekah 100.000 tapi tidak senang, tidak suka, malam-malam moto-moto. Yang kelima, yang terakhir, anta taharro li sadaqatika mahallan tasbih. Yang kelima ini yang penting, adalah engkau memilih tempat yang akan inti tunjuk sedekah, sehingga akan menjadi bersihlah sedekah inti tadi, akan menjadi baguslah sedekah inti tadi. Pilih-pilih, jangan masing-masing untuk sedekah. Kita pilih-pilih tempat yang akan kita beri sedekah, sehingga dengan demikian akan bersihlah sedekah kita tadi, akan baguslah sedekah tadi. Di sini dikatakan wahwa alim muttaqi alladzi yastaqinu biha ala ma'adillah wa taqwahu. Dijawab di sini, engkau berikan sedekah kepada orang alim yang bertakwa. Indikasi sedekah itu, indikasi dan sedekah itu kepada orang alim yang takwa, yang bertakwa, yang dia pergunakan sedekah yang ditinjau tadi untuk ketaatan kepada Allah dan untuk ketakwaan kepada Allah dan lain-lain. Ada orang alim, orang soleh, takwa, insya Allah, enggak kasih sedekah. Dia gunakan sedekah itu tadi, pemberian itu tadi untuk taat dan takwa kepada Allah. Wah soleh atau orang soleh, al-umil atau orang soleh yang mempunyai tanggungan. Orang soleh yang punya tanggungan istri anak-anaknya. Waduh ini atau orang yang yang punya hubungan kerabat dengan istri. Jadi orang alim yang bertakwa, orang soleh yang ada tanggungan, ada anak bini, dan juga yang ada hubungan kerabat dengan indikasi. Fa'ilam tajtabi hadil awsat fa bi alihima tasbus sadaqah itu. Kalau tidak kata ini sifat. Kalau ente tidak mendapatkan semua ini sifat, orang alim yang bertakwa atau orang soleh yang punya tanggungan, anak bini atau orang kerabat dekat itu tidak ada. Maka salah satu dari sedekah ini akan juga membuat sedekah itu bersih. Wa ri'ayatul taqwa hiya al-asl. Memperhatikan ketakwaan seseorang itu dasar. Ketika ente mau sedekah, ente perhatikan uang yang ente injau ini, uang yang bertakwa beda, ini dasarnya. Walaupun dalam hukum tak apa-apa, ente injau uang tidak sholat tak apa-apa, boleh-boleh baik. Yang tidak boleh itu ente ngasih orang dan ente tahu uang yang ente kasih itu akan dipergunakan untuk maksiat Allah. Ini juga ngobrolin. Ente tahu duit 50.000 yang ente injau nak dibeli sabu, ada tunjuk. Kurang apa? Tahu kan? Kalau tahu dah bagus. Kalau dia tahu, boleh. Jangan ada orang minta duit dia. Benar dipalak tu tak dipalak gitu. Minta duit betul. Dulu zaman-zaman Taliban dulu, awal-awal dulu. Oh bidara tu. Ada budak lagi, kumpul-kumpul lah. Kurang benar lah. Kalian Pak, tapi Pak pagi tu. Pertama 2009 mana tu? Karena tahun dia jawab butuh mabuk dah. Dan butuh mabuk dah boleh. Masuk ke dalam. Ada indah. Kemudian perhatikan ketakwaan itu. Allah Taala la yaqulu ta'amaka illa taqi wa la ta'kul illa ta'amut taqi. Jangan makan la yaqulu ta'amaka, jangan memakan makanan ente kecuali orang yang bertakwa. Jangan memakan makanan ente kecuali orang yang bertakwa. Dan janganlah ente makan kecuali dari makanan orang yang bertakwa. Jangan ente makan kecuali makanan dari orang yang bertakwa. Jangan dimakan makanan ente kecuali orang yang bertakwa. Dan jangan ente makan kecuali makanan dari orang yang bertakwa. Ini penting sekali. Sebab kenapa? Sebab dengan demikian akan sempurnalah sedekah kita, pemberian kita tadi. 5 perkara tadi. Pertama apa? Rahasia. Kemudian Abu Muhammad tadi, jangan mungkin-mungkin.
kemudian keluarkan dari harta yang paling bagus, kemudian dengan wajah yang gembira, senang, dan pilih-pilih teman, pilih-pilih orang yang akan ditunjuk dekat dari, jangan masing-masing walaupun dalam buku ya boleh baca. Dengan orang yang tidak beriman boleh, dengan seorang yang tidak sholat boleh baca, tapi kurang afdol, kurang utama, kurang sempurna. Wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi dulu di fidalan amin radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru yaqulu dzunuba kama taqulu narul hatab bal yabis. Qala al-Ghazali bil ihya qala man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufira lahu dzunubahu walau kanat ka'adadin naml. Fadilah beristighfar, keutamaan daripada beristighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, al-istighfaru yaqulu dzunub. Pembacaan al-istighfar itu akan memakan dosa. Atau bagaimana? Al-istighfar, bacaan al-istighfar yang kita baca itu akan menghapuskan dosa kita. Sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Kita punya dosa banyak. Baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, bacaan al-istighfar yang kita baca tadi itu akan menghapuskan dosa-dosa itu. Sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Seperti itu. Kemudian berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, sallallahu disabda Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca subhanaka zalamtu nafsi, maha suci engkau, sungguh diriku telah berbuat zalim, wa amiltu su'an, aku telah melakukan kejelean, faghfirli, ampuni dosa aku ya Allah. Ini pengakuan Tuhan ampun. Maha suci Allah, ya Allah, sungguh diriku telah berbuat zalim, berbuat kejam, dan aku telah melakukan dosa-dosa ya Allah. Faghfirli ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Nah, kata Nabi Muhammad, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Ghufira lahu dzunubahu, diampunkan untuknya dosa-dosa walaupun sebanyak semut. Ini pengakuan seorang hamba ketika dia berbuat dosa boleh ngomong ya Allah, itu ditaati. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Sesungguhnya tak ada yang pacak ngampunkan dosa kecuali Engkau. Lalu akan ada ampun oleh Allah dosanya walaupun sebanyak semut. Kami sebut itu. Kamu tanya apa sulit? Dan kita baca istighfar dan ngakui dosa kita, zalamtu nafsi wa amiltu su'an, aku telah berbuat zalim pada diriku ya Allah, berbuat jahat ya Allah, faghfirli ya Allah, ampun dosa ya Allah. Dia jawab, harap bagus. Untuk bersuara ya Allah, diriku telah berbuat zalim ya Allah, budi berbohong ya Allah, makan haram ya Allah, ya Allah, amal dosa ya Allah, telah beramal jelek ya Allah, beramal dosa ya Allah, beramal jahat ya Allah, faghfirli ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Ampuni dosa aku, karena ada kata yang pacak ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Tak ada pacak. Tidak akan mau aja ampun dosa itu kecuali banyak istighfar. Jangan kita lupa istighfar Allah azza wa jalla. Berada hadal qabul ودما يخرجه الماء من هذا الرسول بالباطل من الفاتحة. اللهم صل الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا تبلغنا بها رزقا واسعا من نورا وعلى آله وصحبه وسلم على نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولد السالم ومدرك الجاري مع نبيه في مسجد الأكبر وعلى آله وصحبه أنور. ولقد أشرت الناس من أوصافه وهي القلوب تهيج الأشيانا. الله قد أثنى عليه فالمثال قول منا ويكون ثنانا.
لكن حبا في الضلال قد لمدين صبر ربنا وهدانا وإذ انتجتنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد علي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه دين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجيب دعوانا أنت لنا يا ذرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا نسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب وطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وإبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكذ سورنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انظر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا اوصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.